Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Samsudinor MPM 1820701. Pada hari ini saya ingin mewawancarai dengan Bapak Sekdes Talageitar atas nama Muhammad Ratullah tentang perencanaan pembangunan di Desa Talageitar. Langsung persingkat waktu, saya akan pertanyakan kepada Bapak bagaimana. Apakah siap? Insya Allah siap. Ya, pertanyaan yang pertama, apa persepsi Bapak tentang pembangunan di Desa Talageitar, Kecamatan Pulau Kabupaten Tabalong yang sedang berjalan atau berlangsung saat ini? Tentang persepsi pembangunan di Desa Talageitar tahun 2021 alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, karena lewat peraturan yang diadakan di tahun anggaran 2021 ini kita sudah ditentukan oleh Kementerian Desa tentang dana-dana desa itu kemana saja yang boleh dianggarkan. Ya. Pertanyaan kedua, apa harapan, keinginan, kehendak Bapak tentang wacana atau rencana baik itu masa sekarang maupun masa yang akan datang? Kalau wacana atau rencana, harapan bagi kami khususnya di Desa Talageitar, kami menginginkan adanya peraturan yang tidak terlalu kaku tentang penggunaan anggaran desa. Contohnya, tahun anggaran 2021 ini dana desa hanya diharuskan tentang pemulihan ekonomi dan pencegahan COVID-19. Nah, itu kan sudah dibatasi, tidak adanya pembangunan di tahun 2021. Nah, alangkah baiknya keinginan kami tidak terlalu kaku tentang peraturan yang menangani COVID-19. Contohnya, misal pemerintah pusat menginginkan adanya penanggulangan COVID-19. Jadi di dalam poin-poin tersebut, misal penggunaan untuk penjagaan COVID-19 digunakan separuh, masih ada separuh sisanya boleh digunakan ke yang lain. Nah, sedangkan sekarang kenyataannya pemerintah pusat kalaunya anggaran itu wajib 100% dihabiskan untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID. Nah, itu kan terasa sangat kaku. Untuk pertanyaan ketiga, apakah pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Talageitar, Kecamatan Pulau Kabupaten Tabalong, baik ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM? Kita terlebih dahulu poin pertama terhadap tantangan ancaman bagi masyarakat. Khususnya Desa Talageitar, masyarakatnya sangat berpikir bahwa dana desa itu sangat banyak. Pemikiran masyarakat dana desa itu 1M. Realitanya 1M itu tidak mutlak 100% digunakan untuk penggunaan pembangunan. Nah, karena di dalam dana desa itu sudah ada rincian-rinciannya yang sudah wajib dianggarkan setiap tahun. Contoh, bidang pertama yaitu bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu ada anggaran untuk kegiatan Posbindu, ada Posyandu, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang wajib dianggarkan. Khususnya tambahan untuk 2021 itu ada anggaran untuk pendataan SDGs
yaitu pendataan pemuktahiran profil desa. Itu menggunakan dana desa. Nah, itu kan lagu wajib yang dianggarkan pada tahun 2021. Jadi ancamannya, tantangannya juga masyarakat pemikirannya kenapa dianggarkan ke sana, kenapa tidak ke pembangunan. Sedangkan usulan-usulan masyarakat pada saat musrembang itu lebih mengarah ke pembangunan. Nah, sedangkan pembangunan pada tahun ini tidak boleh dilaksanakan. Ancamannya masyarakat mengancam pokoknya wajib dilaksanakan pada tahun ini. Ini usulan kami sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, itu ancamannya. Sedangkan yang kedua, poin kedua, yaitu ancaman atau tantangan dari pemerintah, yaitu kita sudah kita pemerintah desa ini seperti wayang. Maksud seperti wayang ini, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada rincian, yang sudah ada ketentuannya. Ini boleh kesini, ini boleh sini. Nah, kita hanya melaksanakan. Jadi kita ini seperti wayang. Apabila kita melanggar pada peraturan, misalnya dana desa wajib digunakan untuk kegiatan A, sedangkan kita kerjakan kegiatan B, maka itu akan menyalahi dan akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana atau sanksi yang lain. Pertanyaan keempat, apa sumber biaya pembangunan di Desa Telaga Itar ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan itu tersebut? Seperti kita ketahui, dana desa itu bersumber dari 3. Yang pertama PAD. Yang kedua dana transfer. Nah, dana transfer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dana desa, yang kedua dana ADD atau alokasi dana desa daerah. Nah, dan yang ketiga dana PBH retribusi pajak. Untuk dana desa itu, untuk Desa Telaga Itar pada tahun ini jumlahnya ada sekitar 781 juta. Itu termasuk nomor 2 terakhir di Kecamatan Keluar. Desa paling sedikit dana desa yang ada di Kecamatan Keluar. Karena itu Desa Telaga Itar sangat minim untuk dana desanya. Jadi dana yang lain, ADD, alokasi dana desa daerah, itu juga minim. Itu sekitar 450-an juta. Jadi dana itu hanya cukup untuk administrasi dan shelter dan tunjangan perangkat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain sangat terbatas. Jadi kami sangat minim atau kekurangan. Jadi harapan atau solusi kami menggunakan sistem seperti gotong royong lah. Cara mengatasinya Soalnya kayak dana desa itu tidak boleh dianggarkan untuk pemungutan sampah. Sedangkan kami di tahun ini kami ada mengadakan pembuangan sampah ke TPA. Jadi untuk bayaran itu kami mengadakan gotong royong kepada masyarakat. Jadi siapa yang masyarakat yang mau, ini ada petugasnya, gitu. Jadi nggak pakai dana desa. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada di Desa Telaga Itar, Kecamatan Keluar ini, Pak? Untuk sektor, kami membanggakan yaitu perkembangan SDM kami. Perkembangan SDM kami sangat rata-ratanya di atas 7 lah gitu, kalau hanya diberi nilai angka. Karena kami mengadakan
pelatihan pelatihan. lebih prioritas. Iya, iya, iya. Contohnya di tahun tadi dan tahun ini kita menganggarkan pelatihan menjahit, Ya, pelatihan komputer, ya, pelatihan imam masjid dan musola, kemudian banyak lagi pelatihan yang lain. Nah, jadi dari pelatihan itu kita melihat desa maju atau tidak majunya itu kita lihat dari SDM-nya. SDM-nya. Ya. Kalau SDM-nya tinggi, SDM-nya mumpuni, maka akan menimbulkan hasil. Ya. Nah, jadi dapat bersaing di desa-desa yang lain. Ya. Contohnya salah satu yang telah kami laksanakan yaitu pelatihan komputer. Ya. Nah, pelatihan komputer itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, di dalam sertifikat kalau misalnya ada yang minimal pendidikannya SLTA. Misal kelas A atau sekolahan A itu SMA, kemudian sekolahan B itu SMA, maka ada nilai lebihnya yaitu dia bisa komputer. Nah, itulah yang bisa kami banggakan, yaitu SDM-nya kami tinggi. Kemudian beberapa bulan lalu kami juga menganggarkan dana desa untuk pemberian beasiswa berprestasi. Nah, di situ yang kami ambil yaitu peringkat 1, 2, dan 3. Nah, yang mendaftar di Desa Telaga Itar itu sebanyak 43 orang. Jadi 43 orang dalam sedesa Telaga Itar yang berprestasi itu cukup banyak. Banyak. Jadi berarti kan di Desa Telaga Itar banyak orang-orang yang pintar. Yang dapat prestasi peringkat 1, 2, dan 3. Jadi khusus di Desa Telaga Itar kami membanggakan SDM kami orangnya kuat, bisa berkompetisi di desa-desa yang lain. Terima kasih Bapak atas memberikan jawaban dari pertanyaan saya tadi, wawancara tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.